Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan melakukan latihan soal kompetensi manajerial pada seleksi P3K tahun 2023. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi atau pemberitahuan dari video terbaru aku selanjutnya ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke soal pertama. Kejadian yang sering terjadi pada saat bekerja kelompok adalah A. Tidak semua orang mau mengerjakan pekerjaan tersebut. B. Akhirnya saya juga yang harus mengerjakannya atau membereskannya. C. Pekerjaan akan selesai hanya jika ada yang mulai bekerja. D. Semua teman saya terlibat aktif untuk menyelesaikannya. Untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus memilih kondisi yang ideal ya. Jadi ketika pengerjaan kelompok yang harus dilakukan adalah semua anggota kelompok terlibat aktif dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Jadi kondisi ideal yang diharapkan ketika bekerja sama atau bekerja kelompok adalah terlibat aktif untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Poin yang paling besar adalah D ya. Soal nomor 2. Jika Anda diminta untuk mengomentari presentasi kelompok lain, apa yang akan Anda komentari? A. Sanggahan atas isi materi yang disampaikan. B. Kekurangan saat presentasi supaya menjadi bahan evaluasi. C. Memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di presentasi berikutnya. D. Komentar positif supaya mereka juga mendapat nilai yang bagus. Dalam soal ini, termasuk salah satu indikator perilaku dalam kompetensi komunikasi ya teman-teman. Jadi dalam komunikasi kita harus mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap maupun menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Memberikan komentar saat orang lain melakukan presentasi itu merupakan salah satu bentuk memberikan respon ya. Jadi dalam pemberian respon seharusnya memperhatikan bagaimana cara menyampaikan respon tersebut. Sehingga dalam berkomentar seharusnya tidak mencari kesalahan atau sekedar memberi pujian, tapi memberikan komentar yang baik, yaitu komentar yang mampu menjadi masukan, kritik atau saran yang membangun dalam perbaikan presentasi berikutnya ya. Sehingga jawaban paling tepat adalah C. Soal ketiga, saya tiba-tiba mendapatkan tugas lembur dari atasan saya, padahal saya sudah berjanji akan mengantarkan anak saya ke acara ulang tahun temannya. Yang saya lakukan adalah A. Menerima tugas dan membatalkan janji dengan anak. B. Menyarankan kepada atasan saya untuk memberikan tugas tersebut kepada pegawai lain. C. Menerima tugas dan kemudian meminta bantuan teman untuk mengerjakannya. D. Menerima tugas namun meminta izin untuk mengantarkan anak terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Dalam konteks soal ini, kita dihadapkan pada dua kondisi yang mengharuskan kita mengerjakan keduanya secara bersamaan. Yang pertama, kita harus mengerjakan tugas lembur dari atasan, dan yang kedua, mengantarkan anak karena sudah berjanji untuk ke acara ulang tahun temannya. Jadi, menghadapi soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mencari solusi sehingga kedua masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan salah satu tugas lainnya. Jadi win-win solution yang bisa kita ambil adalah menerima tugas namun meminta izin untuk mengantarkan anak terlebih dahulu, lalu kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Pilihan D ini merupakan pilihan terbaik karena mampu menyelesaikan kedua permasalahan dengan bersama-sama. Lanjut ke soal berikutnya. Ketika menemani teman saya ke rumah sakit, saya melihat seorang ibu yang sedang kebingungan. Ternyata ibu tersebut sedang mencari ruangan USG. Bagaimanakah sikap saya? A. Berusaha mengarahkan ibu tersebut ke ruangan USG. B.
meminta tolong kepada orang lain untuk mengantarkan ibu tersebut ke ruangan USG. C. Meminta ibu tersebut untuk menunggu saya terlebih dahulu saat saya mengantar teman saya ke dokter. D. Berpura-pura tidak mengetahui ruangan USG karena ingin mengantarkan teman saya terlebih dahulu. Untuk menjawab soal ini sangat jelas ya teman-teman, ketika ada seseorang yang ingin meminta tolong maka yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan pertolongan. Kondisi kita dalam soal adalah sedang tidak terburu-buru, jadi sebisa mungkin untuk bisa menolong ibu tersebut untuk mencari ruang USG tersebut, sehingga pilihan yang paling tepat adalah berusaha mengarahkan ibu tersebut ke ruangan USG. Soal terakhir, ketika Anda menelusuri bacaan yang berat, maka Anda akan A. Pelan-pelan membaca dan berhenti setiap beberapa halaman untuk memastikan Anda tahu maksud dari tulisan tersebut. B. Meminta teman menjelaskan maksud dari bacaan yang Anda baca tersebut. C. Biasanya membaca sebagian besar dari rangkuman bacaan tersebut kemudian merasa bahwa perhatian Anda telah menyimpang. D. Sering mendapati bahwa Anda harus membaca sekali lagi karena Anda tidak menangkap maksud apapun dari bacaan tersebut. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah pelan-pelan membaca dan berhenti setiap beberapa halaman untuk memastikan Anda tahu maksud dari tulisan tersebut. Jadi, kita dituntut untuk tidak mudah menyerah, membaca dengan pelan asal setiap kalimat yang ada dalam tulisan bisa dipahami dengan baik ya. Demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.